Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal mengutus para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam alaihi salam dan ditutup oleh nabi yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi yang Allah utus diperintahkan kepada satu tujuan, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya kami telah utus di setiap umat itu rasul, ya, dengan tujuan apa? Mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, yaitu segala sesembahan selain Allah. Surat An-Nahl ayat 36. Jadi setiap nabi Allah utus, setiap rasul Allah utus dengan tugas yang sama, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hingga ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah khatimul anbiya, nabi yang terakhir, dan tidak ada nabi yang diutus, tidak ada rasul yang Allah utus setelahnya. Oleh karenanya Allah utus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kata rahmatan lil alamin ditafsirkan oleh para ulama, ya, oleh ahli tafsir, diantaranya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa rahmat di sini bersifat umum. Ya, ketika disebutkan Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam, artinya seluruh alam akan mendapatkan manfaat dari diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Lebih khusus lagi, manfaat itu akan datang, rahmat itu akan menyertai orang-orang yang nantinya atau orang-orang yang akan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rahmat seluruh alam itu mencakup orang yang beriman dan juga orang kafir, orang yang tidak beriman. Meskipun mereka tidak mengikuti Rasulullah, namun hal ini tidak menafikan Rasulullah sebagai rahmatul alamin. Ya, sebagaimana obat, meskipun orang tidak mau minum obat, maka namanya tetap obat. Sama dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun banyak orang-orang yang tidak mengikuti syariatnya, beliau tetap disebut sebagai rahmatan lil alamin. Dan Rasul yang diutus ini datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Datang membawa risalah, datang membawa wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Di mana Allah sebutkan dalam surat An-Najm, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus, tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, ya. Namun semua yang dibicarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wahyu yang Allah wahyukan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi risalah yang diutus bukan datang dari diri beliau, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau ajarkan adalah syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib diikuti oleh kita, oleh umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna rahmatan lil alamin juga berarti kita sebagai seorang mukmin ketika mengikuti syariat Rasul akan mendatangkan rahmat bagi kita khususnya dan bagi seluruh alam secara umum. Maka dari itu sebagai seorang muslim kita perlu dan wajib meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap keadaan, khususnya meneladani cara berdakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berdakwah dengan lemah lembut, berdakwah dengan kasih sayang. Tentu saja kasih sayang ini bukan berarti lemah, tidak punya kekuatan, tidak. Tapi berlemah lembut artinya mengajarkan Islam tidak dengan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik." Wahai Muhammad, jika engkau hatimu keras, ya, maka orang-orang itu akan berpaling darimu.
orang-orang akan meninggalkan engkau wahai Muhammad. Ya. Rahmat, kasih sayang dalam berdakwah bukan berarti juga kita lemah dan menyayangi orang-orang yang tidak beriman, tidak. Rahmat lil alamin di sini maknanya Islam datang sebagai rahmat. Tentu saja hal ini harus dijalankan sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak bisa kita maknai rahmat lil alamin, kasih sayang atau rahmat untuk seorang maknanya kita mencintai orang-orang kafir, kita diamkan orang kafir dan kita lemah kepada orang-orang kafir, tidak. Tapi seorang muslim harus tegas pada tempatnya dan lemah lembut pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.